Kasus Amsal Sitepu, alarm resiko bagi ekonomi kreatif. Welcome back to Break Time. Hai Infobankers, kembali lagi bersama saya Adela Zahra di program Break Time. Di video kali ini kita akan membahas polemik yang sedang ramai dibicarakan, yakni kasus Amsal Christie Sitepu. Bukan hanya di ranah hukum, tapi lebih dalam. Dampaknya terhadap ekonomi kreatif, kepercayaan pasar, dan ekosistem pembiayaan di Indonesia. Kasus yang menjerat videographer Amsal Sitepu sekilas terlihat sebagai perkara individu. Namun, jika ditarik lebih luas, ini bisa menjadi sinyal risiko baru bagi sektor ekonomi kreatif yang selama ini menjadi salah satu motor perubahan ekonomi nasional. Infobankers, kita mulai dari konteks ekonominya. Sektor ekonomi kreatif saat ini menyumbang lebih dari 1.500 triliun rupiah terhadap PDB nasional atau sekitar 7%. Lebih dari 26 juta tenaga kerja bergantung pada sektor ini. Artinya, ini bukan sektor pinggiran. Ini adalah salah satu tulang punggung ekonomi masa depan. Namun, kasus Amsal membuka satu persoalan mendasar. Bagaimana sistem keuangan dan pengawasan negara menilai aset tak berwujud, seperti ide, kreativitas, dan intellectual property. Dalam kasus ini, komponen seperti konsep editing dan produksi konten dinilai Rp0 oleh auditor. Jika pendekatan ini menjadi standar, maka implikasinya sangat serius. Infobankers, dalam dunia keuangan modern, nilai tidak lagi hanya berasal dari aset fisik. Banyak bisnis besar justru bertumpu pada aset tak berwujud, mulai dari brand, konten digital, hingga kekayaan intelektual. Jika elemen-elemen ini tidak diakui nilainya, maka akan terjadi distorsi dalam sistem pembiayaan. Bayangkan dampaknya ke sektor perbankan. Bank akan semakin sulit menilai kelayakan kredit bagi pelaku ekonomi kreatif karena tidak ada benchmark yang jelas untuk valuasi. Akibatnya, resiko kredit meningkat, penyaluran pembiayaan menjadi lebih konservatif, dan pelaku kreatif semakin sulit mengakses modal. Ini yang disebut sebagai chilling effect dalam ekonomi, bukan karena bisnisnya yang tidak layak, tetapi karena sistemnya tidak siap menilai. Infobankers, dari sisi fiskal, kasus ini juga memberi sinyal penting. Selama ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah masih berbasis pendekatan konvensional. Ada standar harga, ada satuan biaya, dan semuanya terukur. Namun, ekonomi kreatif tidak bekerja seperti itu. Nilai sebuah karya tidak bisa diseragamkan. Bahkan bisa sangat berbeda antar daerah, antar kreator, dan antar level pengalaman. Ketika pendekatan fiskal tidak adaptif, maka resiko dispute akan meningkat, dan pada akhirnya bisa berujung pada kasus seperti ini. Infobankers, ini bukan hanya soal audit atau hukum. Ini soal governance dalam ekonomi modern. Jika pemerintah ingin mendorong ekonomi kreatif berbasis intellectual property, maka sistem keuangan negara juga harus ikut berevolusi. Termasuk bagaimana menentukan valuasi, bagaimana membuat standar biaya yang fleksibel, dan bagaimana mengurangi gray area dalam pengadaan. Kabar baiknya, Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini sedang menyusun pedoman pengadaan jasa kreatif. Ini langkah penting, karena akan menjadi acuan bagi pemerintah, auditor, hingga pelaku industri. Namun pertanyaannya, seberapa cepat pedoman itu dibuat? Infobankers, dari perspektif industri keuangan, ada 3 risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, risiko pembiayaan. Tanpa standar valuasi yang jelas, bank dan lembaga keuangan akan cenderung menahan ekspansi ke sektor kreatif. Kedua, risiko kepercayaan. Jika pelaku usaha merasa rentan didiskriminalisasi, mereka akan menghindari proyek pemerintah. Padahal, belanja pemerintah adalah salah satu sumber likuiditas di daerah. Ketiga, risiko pertumbuhan ekonomi. Jika sektor kreatif melambat, maka multiplier efek terhadap konsumsi ekspor dan lapangan kerja juga ikut tertekan. Infobankers,
kita juga perlu melihat ini dari sisi yang lebih strategis. Indonesia sedang menuju ekonomi berbasis inovasi, di mana ide dan kreativitas menjadi sumber nilai utama. Jika sistem kita belum mampu mengakomodasi itu, maka kita akan tertinggal. Pada akhirnya, kasus Amsal adalah wake-up call, bukan hanya bagi aparat, tapi juga bagi regulator keuangan, perbankan, dan pembuat kebijakan fiskal. Bahwa ekonomi kreatif membutuhkan pendekatan baru, bukan hanya regulasi baru, tapi juga cara pandang baru terhadap nilai. Nah, Infobankers, menurut kamu nih, apakah sistem keuangan kita sudah siap membiayai ekonomi berbasis kreativitas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Infobank TV untuk update terbaru seputar perbankan, keuangan, dan ekonomi nasional. Sampai jumpa di break time berikutnya.